Selamat datang di channel YouTube KMA. Jadi, KMA merupakan kepanjangan dari Keluarga Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan aku Sekar dari Akuntansi 22 dan di sini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama partner aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Bunga dari Akuntansi Angkatan 2022. Nah, kita di sini mau ngapain sih, Kar? Oke, jadi kita di sini tuh mau ngebawain acara yang namanya Scholar Talk 2023. Jadi acara itu pasti keren dan seru banget nih, Bung. Bener banget. Oke, jadi di Sekolah kali ini kita bakalan mengundang narasumber yang super keren banget. Oke, siapa tuh, Bu? Penasaran? Penasaran banget dong. Teman-teman di rumah juga pasti udah penasaran kan? Oke, langsung aja kita panggil Kak Kak Mary Sinta. Halo Kak Mary. Selamat duduk. Selamat duduk, Oke. Kak Mary. Cantik banget sih Kak Mary nih. Aduh, dipuji sama yang lebih cantik. Aduh. Malu banget. Amin banget ya saya. Amin. Oke, jadi sebelumnya boleh nih Kak perkenalan dulu nih Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Mary Sinta. Aku dari Akuntansi Angkatan 2020. Dan puji Tuhan, pada tahun 2022 kemarin, aku menjadi Best One karya Salemba 4 tahun 2022. Wah, keren banget Keren ya banget ya, Bu, ya. Kak. Oke. Oke, jadi langsung aja nih Kak. Boleh nih. Sip. Oke, karena kita kemarin tuh udah ngebuka Q&A nih Kak di Instagram ya. Oke. Gimana nih Kak Mary udah siap belum nih? Siap banget dong pastinya. Oke, pastinya. Oke, mungkin karena Kak Mary juga udah siap, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama nih. Kak Mary, kenapa sih pilihnya ke beasiswa KSE? Oke, ini menarik banget ya, karena pastinya mungkin teman-teman semua tahu nih banyak banget program-program beasiswa yang ditawarkan gitu ya, apalagi untuk sarjana seperti kita sekarang S1. Nah, kenapa aku milih KSE? Karena pertama, KSE ini banyak banget nyediain kegiatan yang pasti bermanfaat buat kita nih teman-teman. Ada teknologi, ada entrepreneur, ada juga di bidang community development, dan ada juga nantinya di bidang leadership. Jadi pastinya hal tersebut itu sangat membantu aku ya untuk mempersiapkan skillku di masa depan nanti. Dan yang paling unik adalah teman-teman, di Karya Salemba 4 ini kita itu mempunyai banyak donatur nih yang bekerja sama dengan Karya Salemba 4. Jadi setiap beasiswanya itu mempunyai berbeda-beda nih donaturnya. Misalnya nih aku sama Sekar gitu kan, sama-sama beasiswa KSE. Aku donaturnya si A, Sekar donaturnya si B gitu kan. Nah, setiap donatur itu beda-beda juga nih buat kegiatannya. So, dari itu aku bisa nih cerita-cerita ke Sekar, kamu itu gimana sih di PLN gitu misalnya, kegiatannya apa aja. Nah, misalnya donatur aku tuh Bank BCA, aku tuh di Bank BCA tuh ngapain aja gitu. Jadi lebih menambah pengetahuan juga sih dari setiap donatur-donaturnya. Gitu. Oke, jadi keren KSE banget menarik ya, banget bener ya, Bung, ya. banget. Oke, mungkin Boleh nih kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih tahap-tahap yang harus dilalui untuk mengikuti beasiswa KSE ini? Oke, nah ini mungkin kabar gembira juga ya teman-teman, bahwasannya beasiswa KSE ini salah satu beasiswa yang tahapan itu tidak terlalu banyak gitu teman-teman. Nah, yang pertama pastinya verifikasi berkas gitu ya. Nah, untuk verifikasi berkas sendiri untuk seluruh PTN itu di tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Mei 2023. Tapi khusus untuk Undip itu di tanggal 21 Maret sampai 29 Maret. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar nantinya boleh daftar di tanggal 21 sampai dengan tanggal 29. Nah, selanjutnya itu langsung ada seleksi interview dan seleksi online nih teman-teman. Nah, diakhiri pastinya dengan pengumuman. Setelah pengumuman nanti juga akan ada verifikasi PTN. Kenapa? Karena beasiswa KSE ini tidak diperkenankan untuk penerima beasiswa di pihak lain gitu. Jadi teman-teman harus diverifikasi bahwasannya teman-teman tidak menerima beasiswa dari pihak manapun. Gitu sih untuk tahapannya. Oke, jadi di tiap universitas ini emang beda-beda ya Kak tanggalnya? Bener, beda-beda. Nah, mungkin teman-teman buat persyaratannya juga lebih lengkap, teman-teman langsung aja nih cek di website KSE yaitu kse.or.id. Jadi di situ udah lengkap banget mengenai tanggalnya, dokumen apa saja yang diupload. Jadi teman-teman langsung aja nih ya dicek websitenya. Oke, jangan lupa dicek teman-teman. Oke, kita bakal lanjut lagi pertanyaan ke selanjutnya nih Kak. Ada nggak sih Kak persyaratan usia kayak minimal usia buat daftar beasiswa KSE itu? Oke, nah untuk persyaratan usia sendiri teman-teman tidak ada, asalkan mahasiswa tersebut itu sudah menempuh pendidikan strata 1 minimal semester 2. Oke, gitu.
Oke, jadi persyaratannya itu harus minimal semester 2 dulu ya Kak? Benar. Semester 2 dulu. Oke, selanjutnya itu untuk mendaftar beasiswa itu apakah IP per semesternya harus naik terus atau gimana Kak? Oke, kalau mengenai IPK mungkin ya, Iya, itu nggak harus naik terus, tapi minimal 3 nih. Jadi diusahakan jangan sampai di bawah 3 karena nantinya mungkin akan kena teguran ya, atau mungkin bisa diputuskan untuk beasiswanya seperti itu. Oke, nah gitu tuh teman-teman. Jadi IP-nya minimal 3 ya Kak ya? Yes, minimal 3. Dan mungkin buat teman-teman juga IP 3 juga mungkin masih bisa ya. Iya dong. Aman lah. Harus Bisa dong. Iya. Anak akuntansi Anak kan akuntansi. oke gitu ya. Oke. Amin ya kuliah. Amin, semoga ya. Oke, terus juga ini pertanyaan selanjutnya ya Kak. Harus ada pengalaman organisasi nggak sih kalau misalnya ikut beasiswa KSE ini? Oke, pertanyaan menarik. Kalau misalnya untuk pengalaman organisasi sebenarnya nggak wajib ya teman-teman. Tidak ada persyaratan tertulis tercantum di persyaratan KSE sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai pengalaman organisasi itu alangkah lebih baik gitu, lebih better gitu ya teman-teman. Karena nanti di saat interview sendiri itu bisa menjadi salah satu plus teman-teman nanti yang teman-teman ceritakan kepada pewawancara, dan itu mungkin bisa menjadi nilai yang nilai yang unggul gitu ya teman-teman, nanti bisa keterima di beasiswa KSE. Oke, jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman organisasi, tenang aja, nggak wajib punya pengalaman organisasi. Cuman kalau udah punya pengalaman organisasi itu bakal menjadi nilai plus buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak, kira-kira Kak Mer ini ada pressure tersendiri nggak sih selama menjadi beasiswan KSE ini? Oke, kalau ditanya pressure itu mungkin bukan hanya beasiswan KSE tapi beasiswan seluruh beasiswa gitu ya. Kalau udah ada kata-kata beasiswan di depan nama kita gitu ya, itu kayaknya orang menganggap wah gimana gitu kan, mungkin plus dan lain sebagainya, itu menjadi pressure tersendiri. Ya kalau misalnya orang nanya gitu, kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Dan tadi termasuk IPK juga menurut aku lumayan pressure gitu ya, karena kalau misalnya di akuntansi kayak semakin naik semester semakin sulit untuk mata kuliahnya. Untuk mempertahankan IPK yang sangat baik itu sangat sulit. Dan pressure selanjutnya itu di KSE itu ada rapor bulanan teman-teman. Jadi di situ kita dinilai dari segala keaktifan, dari segala kehadiran kita, terus partisipasi kita dalam setiap kegiatan KSE itu dinilai gitu. Jadi ada nilai minimalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman di bawah nilai minimal itu bakal nanti kena teguran gitu. Ada teguran 1, 2 dan selanjutnya, seperti itu sih. Oke, mungkin jadi beasiswan itu buat pressure itu emang udah wajar ya Kak ya, dan Wajar. emang jadi beasiswan itu harus tanggung jawab sama Yes. tanggung jawab kita masing-masing gitu sih. Oke, bener. Aku mau nanya dong Kak, untuk beasiswa KSE ini periodenya itu berapa lama sih dapat jadi beasiswannya itu sendiri? Oke, ini juga salah satu plus ya teman-teman di KSE sendiri. Teman-teman itu bisa mendapatkan beasiswa KSE ini sampai lulus gitu. Jadi misalnya teman-teman masuk dari semester 2, nanti teman-teman bisa terus perpanjang. Nanti jadi setiap tahunnya itu akan ada perpanjangan. Nah, teman-teman bisa ikutin perpanjangan, dan perpanjangan itu juga nantinya akan dilihat dari rapor teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ternyata dalam satu periode 1 tahun rapornya jelek gitu ya, itu mungkin perpanjangannya bisa dibatalkan. Nah, jadi langkah baik teman-teman bisa menjaga nilainya supaya bagus biar bisa perpanjang. Oh gitu. Jadi syarat perpanjangan adalah IP ya kayak. IP dan nilai rapor. Oh gitu. Oke. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kalau udah menerima beasiswa KSE itu apakah ada ikatan kerja tuh Kak? Oke, ini juga salah satu yang membedakan KSE dengan yang lain ya. Kalau misalnya KSE sendiri itu tidak ada ikatan kerja teman-teman, karena kan mungkin seperti yang sudah aku mention di awal, kalau KSE itu banyak banget donaturnya dari berbagai instansi gitu ya. Ada PLN, ada Inalum, ada Bank BCA gitu. Jadi berbeda-beda, dan mereka tidak ada meminta untuk kita harus bekerja dengan mereka setelah kita lulus seperti itu. Jadi tidak ada. Oke, jadi di KSE ini ada kelebihan ya Kak, jadi nggak perlu ikatan kerja itu nggak ada gitu. Jadi KSE ini lebih ke organisasi mungkin ya? Yes, lebih ke organisasi benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, benefit apa sih yang Kakak rasain selama menjadi beasiswan KSE ini? Oke, mungkin kalau misalnya benefit yang pertama pasti
kita cari beasiswa untuk dapat uang gitu ya. Oke. Nah, jadi di KSE itu dapat uang saku teman-teman per bulan yaitu sebesar 750.000. Nah, selanjutnya ya pastinya kita mendapatkan relasi ya, karena kan ini lingkupnya Undip gitu ya. Kita mendapatkan teman-teman dari seluruh fakultas yang ada di Undip. Bahkan kalau KSE ini kan dia bermitra dengan 35 PTN di Indonesia. Jadi kita bisa nih bertemu dengan KSE UGM, KSE dari UI dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya pastinya dengan kegiatan-kegiatan ini teman-teman. Nah, kegiatannya itu ada community development yang dimana itu nanti kita kalau misalnya KSE Undip itu punya rumah jamur, ada bank sampah juga, terus ada juga budidaya margot dan budidaya-budidaya lainnya. Nah, dari situ tuh kita emang wajib untuk mengikuti salah satu komdev biasanya kalau misalnya anak KSE itu bilang. Nah, dari situ kalau aku sendiri sih ngambilnya rumah jamur ya. Di situ aku lebih ngerti nih gimana sih cara budidaya jamur seperti apa, terus nantinya bakal kita jual ke masyarakat sekitar jamurnya itu. Dan selanjutnya ada juga nanti kita kegiatan coaching bersama ketua paguyubannya. Jadi di sini kita bisa nih ketemu dengan ketua-ketua kita dan donatur-donatur kita juga gitu. Jadi mereka kadang-kadang main ke kita, terus nanti kita di situ bakal ada sharing dengan mereka, terus nanti games juga, banyak lah pokoknya untuk kegiatan-kegiatan seru lainnya. Wah, seru banget ya Kak kegiatannya. Jadi selain benefit kita dapat uang, dari kegiatan-kegiatan pun kita dapat benefit ya Kak. Iya, ya? kita dapat pengalaman juga Betul nih. banget. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, last question. Boleh dong Kak Mary bagi tips ke teman-teman supaya bisa keterima nih di beasiswa KSE? Oke, nah yang pertama pasti teman-teman harus tanya-tanya gitu ya ke Best One yang lama. Kebetulan sesuai dengan pengalaman aku sendiri, kemarin aku juga nanya nih ke teman aku yang dari Best One KSE sebelumnya gitu. Aku tanya gimana sih buat interviewnya, terus habis itu persiapan dokumen-dokumennya. Dan yang paling penting teman-teman di esainya juga, karena nantinya pada saat kita mengupload dokumen itu nanti harus ada esai yang kita tulis gitu ya. Nah, untuk esai sendiri pasti teman-teman harus riset dulu kata-kata baku apa sih yang layak untuk di esai gitu. Dan nantinya untuk esai juga teman-teman difokuskan untuk memilih tema yang sudah diberikan gitu. Nah, usahakan esai teman-teman itu harus sesuai dengan tema gitu, jangan lari gitu ya. Dan menggunakan kata-kata yang efektif juga, jangan berbelit-belit. Jadi menurut aku banyakin riset, tanya-tanya ke orang yang sudah menerima lebih dahulu, dan pada saat interview juga teman-teman santai aja cerita dengan leluasa, anggap seperti teman sendiri, seperti itu. Oke, mungkin itu dia ya guys tips dari Kak Mary. Yang penting kalian harus mempersiapkan semua dokumen-dokumennya, dan juga saat wawancara kalian harus mempersiapkan diri dan juga ngalir aja lah intinya ya, bener Kak Mary. Oke, mungkin buat terakhir banget nih Kak, pesan-pesan buat teman-teman yang mau daftar beasiswa KSE. Oke, mungkin pesan dari aku pasti teman-teman semua di sini anak-anak akuntansi gitu ya. Kita masuk akuntansi Undip itu susah, dan pasti teman-teman juga menjadi orang yang terpilih. Aku yakin teman-teman semua di sini hebat-hebat. Jadi yang pertama teman-teman harus optimis gitu. Jangan pesimis melihat aduh banyak banget nih pendaftarnya gitu. Teman-teman harus optimis bahwasanya teman-teman bisa. Dan yang kedua teman-teman jangan jangan menyepelekan tentang esainya. Karena esai itu sangat berpengaruh teman-teman di poin teman-teman nantinya. Jadi buat menulis esainya, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sistemnya SKS gitu ya, karena anak mahasiswa kayak senangnya SKS gitu. Yang penting itu aja sih, dan berdoa sama restu orang tua itu nomor 1 gitu. Jadi jangan lupa beribadah ya guys. Tuh. Teman-teman semua jangan lupa beribadah tuh kata Kak Mary tuh. Iya. Bener banget. Oke, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara nih Kak Mary. Bener banget. Mungkin aku sama Sekar mau ngucapin terima kasih karena Kak Mary udah meluangkan nih waktunya buat datang ke acara Scholar Talk di tengah kesibukan Kak Mary yang sedang. Betul, yang pasti sibuk banget nih Kak Ya Mary. bener banget, sibuk banget. Betul banget. Oke, mungkin episode Scholar Talk kali ini cukup sampai di sini dulu ya. See you on the next Scholar Talk. Akuntansi satu keluarga. Dadah.